Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifala Sabila dari Prodi Politik. Saya di sini akan menjelaskan tentang suatu sistem perwakilan politik, sejarahnya dan pendapat ahli. Jadi, yang pertama, perwakilan politik di Athena kuno. Secara sederhana, sistem perwakilan politik bisa dipahami sebagai salah satu bentuk demokrasi yang zaman modern mengalami perubahan semakin matang sejak kelahiran yang pertama sekali di masa Yunani kuno. Kata dasar utama adalah perwakilan dalam konteks politik. Perwakilan sekurang-kurangnya menandai 3 makna yang tersirat di dalamnya, yakni ada pihak yang menjadi diwakili, ada gagasan yang diwakilkan, dan ada pihak si terwakili. Dan ranah ketiga itu berada dalam lingkup politik. Pergantian politik di sini adalah seluruh yang menyangkut kebijakan negara yang diambil oleh pemerintah. Baik, saya akan menjelaskan tentang 3 pihak utama tersebut. Pihak yang pertama itu pihak yang diwakili adalah warga negara yang jumlahnya tentu tidak memadai untuk seluruhnya. Jadi itu dalam satu wadah pengambilan kebijakan. Untuk mewadahi keberadaannya sendiri itu dalam pengambilan kebijakan politik negara, maka warga negara menentukan siapa yang akan menjadikan wakil mereka. Artinya, kehadiran warga negara tetap dihormati dan diakui sepenuhnya tanpa kecuali. Warga negara tidak menjadi pihak yang tidak berarti apabila sebagai pihak yang dianggap tidak ada. Baik, saya akan menjelaskan poin kedua, gagasan yang diwakilkan. Dalam sistem perwakilan ada gagasan atau kehendak umum yang dibawa atau diperjuangkan. Gagasan itu tidak menjadi barang kosong seperti kebanyakan terjadi yang mengundang kekecewaan masyarakat. Yang gagasan dan kepentingan itu kerap jauh panggang dari api, kayak jauh dari apa yang harus dibayangkan dan diperjuangkan gitu. Kecewaan tersebut warga negara adalah ketika kebohongan besar terjadi dari saat masa kampanye atau perumusan gagasan untuk dibawa dan diperjuangkan dalam pengambilan kebijakan negara. Tetapi itu justru nggak pernah sentuh, dan sebagian besar itu nggak disentuh dan nggak diperjuangkan gitu. Poin ketiga, si terwakil adalah bahagian utama dari sejumlah masyarakat dari mana ia terpilih. Ini yang sering tuh nggak memunculkan kesadaran bagi setiap si terwakil ketika dalam proses berjalannya waktu. Ia tuh lupa sebagai bahagian yang harus sadar bahwa dirinya ada karena kehendak warga negara dari wilayahnya. Demokrasi Yunani dan keruntuhannya. Demokrasi Athena merupakan suatu pelaksanaan demokrasi langsung, yaitu bahwa orang tidak memiliki perwakilan untuk memberikan suara atas nama mereka, melainkan masyarakat langsung memberikan suara untuk menentukan kebijakan. Kisah itu dimulai dengan berakhirnya pemerintah Hippias yang kekuasaan tiran digantikan oleh Cleisthenes dari keluarga Alkmenid. Demokrasi Athena terguncang oleh perang yang bernama Peloponnesos. Ketika Athena mulai mengalami kekalahan atas Sparta, beberapa orang termasuk filsuf yang dianggap tuh abadi kayak seperti Socrates dan Plato merasa tuh bahwa Athena harus meninggalkan demokrasi karena dia kan udah kalah perang gitu kan. Terus kayak disuruh cuman kembali menerapkan oligarki aja gitu dia. Kekalahan terjadi karena terlalu banyak diskusi menghadapi perang. Ketika setiap orang baik petani, berbangunan, pekerja di pasar dan masyarakat tidak terdiri lainnya. Setelah perang usai, Athena kembali menerapkan demokrasi, dan hasil demokrasi yang paling dikenang itu adalah keputusan rakyat tidak terpelajar. Athena menghukum mati si Socrates ini karena dia tuh udah pemikirannya dianggap meracuni kaum muda. Konsep sistem perwakilan modern pendahuluan. Sistem perwakilan politik dalam sistem politik dewasa ini menjadi isu politik yang sering diperbincangkan apabila dalam sistem politik Indonesia pasca reformasi 1998 yang melahirkan tatanan baru dalam sistem perwakilan Indonesia. Kehadiran perwakilan politik dalam tatanan lama Orde Baru selama 32 tahun berkuasa yang hanya menempatkan perwakilan politik warga negara sekedar sebagai formalitas belaka yang tanpa makna dengan lompatan besar ditinggalkan. Disebut tanpa makna karena semua urusan bernegara dari perwakilan politik rakyat di masa Orde Baru hanya menjadi yes man atau asal bapak senang, yakni mengikuti semua perintah untuk mengamankan kepentingan istana negara. Semua satu komando karena kewenangan eksekutif di bawah kendali presiden sendiri. Ide perwakilan politik. Perwakilan politik bisa dimaknai sebagai seseorang atau sekelompok orang berwenang untuk menyatakan suatu sikap atau melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk atau atas nama pihak lain. Harus dialami dan diterima oleh setiap bentuk kehidupan sosial. Ketika masyarakat mengalami perubahan dan perkembangan, wajar untuk mengetahui bahwa alasan, prosedur, dan tingkat otoritas yang ditangani oleh setiap komunitas berbeda dan juga berkembang. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa orang-orang yang telah mencapai tingkat perkembangan yang lebih kompleks merumuskan motivasi mereka untuk menggunakan perwakilan secara jelas dan rinci.
Selain itu, prosedur substitusi yang semakin lengkap dikontraskan dengan tanggung jawab yang jelas untuk tingkat alokasi. Teori perwakilan dibagi menjadi dua. Yang pertama, teori mandat. Melihat perwakilan dianggap memiliki kursi di lembaga perwakilan berdasarkan amanah rakyat, oleh karena itu disebut mandat. Yang kedua, teori organ, yang dimotori oleh von Geertz muncul karena ketidakpuasan dengan teori mandat yang awalnya berkembang di Prancis. Para ulama mulai mencari teori baru yang bertemakan hubungan antara yang representatif dan yang diwakilkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat ahli sistem perwakilan politik. Yang pertama ada Thomas Hobbes. Jadi di sini dia tuh menurutnya hanya dengan kehadiran sosok figur seperti Leviathan tuh maka hidup bisa bernegara dan bermasyarakat akan lebih tertara dan bisa diatur dengan sebaik-baiknya. Yang kedua ada John Locke yang melihat bahwa sistem perwakilan politik menghasilkan kontrak sosial antara masyarakat luas dengan negara. Kontrak itu menjadi sarana dan alat bagi masyarakat untuk mentaati negara tanpa pamrih. Yang ketiga ada Montesquieu yang melihat pentingnya keterwakilan politik itu selalu mendepankan perangkat hukum atau regulasi yang dipraktikkan dengan tegas dan benar dalam mengelola negara itu. Yang keempat ada Rousseau, seorang pemikir besar yang kerap dengan sangat kabur menjelaskan pemikirannya tentang peran pokok dari sistem perwakilan politik. Dalam konteks yang lebih umum dikenal dengan istilah general will atau kehendak umum yang memberi peluang sistem perwakilan politik atas nama negara harus bisa memahami persis apa yang di benak seluruh warga negara. Anggapan bahwa negara lah yang paling tahu akan seluruh kehendak warga negara, maka yang ada adalah negara pasti akan tahu pilihan terbaik untuk warga negaranya. Kayak itu istilahnya dia tahu apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.